Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang di channel Serba Tutorial, channel yang membahas tentang tutorial Dapodik, Infogetika, SIM PKP, dan pengadministrasian kantor dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas lebih detail tentang manajemen e-ijazah pada tahun 2025. Untuk teman-teman semua, kita bisa login pada menu pada web ya, pada web ijazah.data.kemdikbud.go.id. Kemudian kita masuk login. Oke, kita tunggu. Oke, kita sudah berhasil login. Kemudian di sini ada pemberitahuan penting agar tidak lupa, karena hal ini sering terlewat bagi Bapak Ibu operator. Karena tanggal ya, jadi pemerintah itu selalu menetapkan tanggal di mana agar tidak terlewat, dan bisa diperhatikan di sini adalah periode pengelolaan data ijazah untuk jenjang pendidikan menengah diperpanjang sampai 17 Juni ya, untuk jenjang pendidikan menengah. Oke, kemudian untuk pendidikan dasar ya, pendidikan dasar pengelolaan dilakukan sampai tanggal 24 Juni 2024. Ya, perlu diperhatikan bahwa perbaikan data pada Dapodik dan Verval PD memerlukan integrasi 1 kali 24 jam ya ke manajemen ijazah. Kemudian di bawah ini ada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 sampai 5 ya. Jadi ini adalah hal fokus penting karena ditaruh di beranda agar tidak lupa ya, harapannya agar tidak lupa. Di mana ada DNS, daftar nominasi sementara, oke. Kemudian kelulusan, SPTJM, DNT, dan penomoran. Oke, ini adalah 5 hal penting yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian ya, karena 5 hal ini adalah proses yang saling menyambung, tidak bisa dilakukan satu saja dan harus dilakukan semuanya, tidak bisa terputus di awal, jadi harus urut dilakukan dari nomor 1. Oke, kemudian ada tax list penggunaan. Oke, pertama ada SPTJM pengajuan ini ya, masih menunggu persetujuan dari dinas. Ada tanggalnya. Kemudian satuan pendidikan sudah mengunggah SK penetapan kelulusan. Kemudian ini berstatus valid, peserta didik sudah ditetapkan kelulusannya. Oke, kita akan membahas lebih detail lagi pada menu ini ya, di ijazah data Kemdikbud. Oke, yang bisa teman-teman lakukan pertama adalah bisa mengklik ya, diklik dulu Kepala Satuan Pendidikan. Ini adalah hal penting yang harus dilakukan. Jika sudah klik, Bapak Ibu semuanya bisa koreksi di sini, bisa dicek apakah sudah sesuai atau belum. Nama kepala sekolahnya, kemudian jenis PTK-nya, jabatannya aktif atau tidak ya. Jika belum sesuai, di sini ada beberapa menu ya. Ini pertama ada detail kepala sekolah dulu ya, untuk melihat detailnya. Jadi sama saja ya sebenarnya, bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada perbaikan nama. Jika namanya ada yang tidak sesuai, bisa diperbaiki di sini. Nah, ini nama saat ini, dan nanti perbaikannya bisa diketik di sini. Nah, gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai, scroll ke bawah, diklik simpan ya. Karena kepala sekolah di lembaga kami sudah sesuai, tidak perlu saya ubah lagi. Oke, kemudian saya silang. Selanjutnya ada menu titik 3. Ini adalah aksi lain untuk memperbaiki. Pertama ada gelar akademik. Di sini ada ya gelar akademiknya, sarjana pendidikan. Penulisannya sudah sesuai. Kalau tidak sesuai ini diklik. Nah, diklik saja. Tambahkan bila ada gelar depan, kemudian ini gelar belakang ya, bisa diklik simpan di bawah. Kemudian ada satu lagi menu keaktifan, status keaktifan, bisa diklik ya, ditentukan. Nah, ini PTK-nya harus aktif ya, jadi tidak boleh untuk tidak aktif. Oke. Kemudian setelah itu ini sudah selesai, di sini sudah tidak ada hal lagi. Kemudian kita kembali ke menu utama sebelah kiri, ada jadwal. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini jadwal sebagai patokan untuk Bapak Ibu bekerja. Ya. Jadi ada deadline-nya, ada batasannya di mana suatu pekerjaan itu harus diselesaikan. Pertama adalah perbaikan data kepala satuan ya, pada menu ini tadi. Ini harus beres maksimal tanggal 24. Kemudian penetapan kelulusan, ini sudah harus ditetapkan lulusnya tanggal 24 juga.
Kemudian unggah penetapan kelulusan sama tanggalnya SPTJM, surat persetujuan atau perjanjian mutlak, ya. Kemudian SPTJM surat apa pertanggungjawaban mutlak, ya, sama detailnya tanggal 24 semua. Oke. Untuk pertama yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah melihat pada menu DNS ini. Nah, ini. Ya, bisa diklik di sana. Kita scroll agar lebih enak. Pertama adalah kita melihat validasi DNS. Apa itu DNS? DNS itu adalah daftar nominasi sementara. Ya, apa itu? Daftar nominasi sementara itu adalah daftar siswa sementara sebelum divalidasi oleh dinas. Jadi ini adalah data yang diperoleh dari Dapodik yang sudah tersinkron dengan Virval PD. Ya, Virval PD itu untuk memperbaiki nama siswa, NISN, dan lain-lain. Itu sudah sesuai atau belum, jumlahnya sudah sesuai atau belum, ya, bisa dicek satu-satu di sini. Oh, siapa? Bapak Ibu guru juga bisa meminta tolong kepada wali kelas masing-masing untuk membantu koreksi apakah ada nama yang terlewat atau tidak, ya, karena mumpung masih bisa diperbaiki, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, ini sudah saya cek, alhamdulillah datanya sudah benar semua. Kemudian setelah Bapak Ibu cek di sini sudah selesai semua, sudah beres semua, bisa klik penetapan kelulusan. Diklik saja, ya. Bagi yang belum, pada menu lulus ini akan kosong, ya. Bisa diklik dulu belum ditetapkan. Nah, di belum ditetapkan ini bisa diklik satu-satu lulus. Nah, gitu, ya. Jika sudah diklik semuanya, ya, di sini nanti ada menu, ya, untuk meluluskan semuanya di pojok kanan, kalau tidak salah di pojok kiri sini, di kiri sini, ya, itu ada klik lulus semua, jadi tidak manual satu-satu, akan masuk di menu lulus. Nah, di sini ada sudah masuk, ya, datanya sudah masuk. Ada menu aksi. Apa itu menu aksi? Ini untuk melihat profil dari peserta didik. Oh, siswanya siapa, NIS-nya sudah sesuai atau belum, itu, ya. Ada menu aksi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu guru jika sudah menetapkan kelulusan, yang dilakukan adalah unggah SK penetapan. Nah, nanti otomatis akan ada di sini. Nah, di sini nanti ada 3 menu jika Bapak Ibu guru belum mengunduh, ya. Di sini ada satu menu lagi, bisa diklik untuk unduh SK, ya. Jadi ada SK-nya di sini. Nanti bisa diunduh. Saya punya contohnya sepertinya. Jadi nanti di sana tercantum sebagai penetapan kelulusan. Ya, cari dulu. Oke, jadi seperti ini ada SK penetapan kelulusan, ya. Nah, saya zoom out. Nah, di sini ada menimbang, mengingatkan, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan intinya adalah nama-nama yang ada di bawah ini, ya. Ada nama-nama di bawah ini. Oke, dan kita keluarkan dulu, ya. Nah, kita kembali lagi jika sudah bisa diupload. Nah, diuploadnya juga di sini sama juga. Nah, karena ini sudah saya upload, jadi tidak ada menunya di sini. Oke, ini adalah nama-nama siswanya, ini adalah peninjauan ijazah. Kemudian jika sudah sesuai, tadi ada menu klik di sini, kita klik saja di sini. Oke, nah, otomatis diarahkan pada pembuatan SPTJM. Apa itu SPTJM? SPTJM itu adalah surat pertanggungjawaban mutlak yang dimana ditandatangani oleh kepala sekolah yang menandakan bahwa data yang tersebut atau yang ada di sini itu sudah sesuai semua, ya. Jadi ada 59 siswa yang ada di sini, datanya sudah sesuai. Kemudian di sana dicetak oleh operator masing-masing, kemudian di-scan seperti tadi, ya, sama di-scan, kemudian di-upload. Nah, saya berikan contoh SPTJM, ya. SPTJM-nya. Nah, seperti ini SPTJM. Ini adalah SPTJM, menerangkan jumlah siswanya berapa. Oke. Ini seperti ini, kemudian diberi materai, tanda tangan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ini nomor ini, ya. Ini adalah nomor yang nomor SPTJM, nomor suratnya sendiri-sendiri. Jadi ini tidak bisa sama. Ini beda, ya, tidak bisa sama dengan yang lain.
Kemudian sama di sana ada nomor NISN, kemudian nama siswa. Kemudian di sini diunduh oleh tanggal sekian oleh saya selaku operator sekolah. Karena ini dokumen rahasia tidak disebarluaskan, harap disimpan atau diarsipkan ya. Kembali lagi setelah itu kita upload di sini. Kita akan menunggu yang namanya proses persetujuan dari dinas, karena akan dicek oleh dinas, diverifikasi apakah datanya sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, akan diarahkan ke menu DNT ya. Di sini akan muncul penomoran ijazah, dan jika sudah selesai pada menu ini akan ada menu unduh untuk ijazahnya ya. Jadi nanti diunduh di sini, langsung bisa dapat semua atau satu-satu pun bisa ya. Jadi itu adalah cara menggunakan web e-ijazah tahun 2025. Oke, itu ya teman-teman semua. Kemudian kita akan membahas apa yang berbeda dari ijazah e-ijazah ini dengan ijazah tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita akan melihat pada Permendikbud nomor 58 tahun 2024 ini adalah e-ijazah yang nantinya akan dicetak oleh sekolah masing-masing ya. Jadi tidak dikirim belangkonya, tapi dicetak masing-masing. Di sini tampilannya berbeda ya, putih. Ada yang putih, ini polos hitam putih. Kemudian ada ijazah, ada tahun ajaran. Kemudian di sini adalah nama. Jadi ini tidak tulis tangan ya teman-teman ya, tidak tulis tangan. Kemudian di sini tidak ada yang namanya nama ayah gitu, tidak ada. Beda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau tidak salah, untuk ijazah ini tidak menggunakan cap 3 jari, tidak seperti ijazah yang sebelumnya. Ya, tidak perlu cap 3 jari, cukup e-ijazah. Kita juga sekolah mempunyai file yang diarsipkan. Tuh, kemudian ini untuk ijazah yang SD, coba kita cari sekolah dasar. Nah, ini adalah transkripnya ya untuk kurikulum Merdeka. Jadi berbeda. Nah, nanti bagaimana sesuai dengan kebijakan dinas masing-masing. Nah, ini transkripnya seperti ini. Nah, ini berbeda ya. Ini untuk yang masih menggunakan kurikulum K13. Jadi seperti ini. Jadi itu adalah hal yang berbeda dari kurikulum sebelumnya dan ijazah sebelumnya. Ya, di mana ijazah sebelumnya itu menggunakan belangko ya, belangkonya dari pemerintah pusat, kemudian dikirim ke setiap sekolah masing-masing dengan kertas khusus. Kalau ini menggunakan kertas A4 dan bisa dicetak oleh sekolah masing-masing ya. Tapi di dinas kami kertas ini diakomodir oleh dinas, jadi masing-masing sekolah nanti bisa menghubungi dinas masing-masing, dinas kita ya yang ada di kabupaten kami, kemudian menghubungi membeli belangko untuk digunakan ya. Jadi bisa mengikuti dengan aturan yang ada di daerah teman-teman masing-masing ya. Jadi itu dulu untuk teman-teman semuanya tentang tutorial e-ijazah, tentang pembahasan apa yang berbeda dari ijazah tahun-tahun sebelumnya dan e-ijazah saat ini. Jadi intinya adalah dalam e-ijazah ini teman-teman harap memperhatikan deadline atau tenggang waktu yang ada pada menu e-ijazah ini ya. Ini harus diperhatikan, tidak boleh lebih karena hal ini menyangkut nasib banyak orang ya. Jadi mungkin itu dulu tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.